Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Passion of a Saint. Film ini akan mengisahkan tentang sebuah penjara yang berada di pulau terpencil. Penjara ini adalah tempat bagi narapidana yang memiliki hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Penjara ini seketika menjadi penjara yang menyeramkan ketika seorang dokter melakukan eksperimen yang mengubah narapidana menjadi seorang zombie. Baiklah, untuk keseruan filmnya, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang diwawancarai oleh salah satu pemimpin di sebuah penjara. Wanita ini bernama Stone, sedangkan pria yang menanyai Stone dia bernama Brock. Brock menawarkan Stone untuk memilih hukuman penjara seumur hidup. Namun, Stone lebih memilih untuk dihukum mati. With a full life sentence. The answer is no. Are you saying you want to die? Stone merupakan mantan pasukan khusus yang difitnah dan dikambing hitamkan oleh seseorang karena membunuh seorang penjahat. Stone tak ingin dipenjara seumur hidup. Stone lebih memilih untuk dihukum mati secepatnya. Dari sebuah arah, datanglah kedua sipir penjara yang mencoba mengecek keadaan dari Stone yang terdengar pecahan kaca. Ternyata, itu adalah seekor gagak yang menabrak kaca. Karena Stone sudah membulatkan keputusannya untuk dihukum mati, Brock pun menyuruh kedua sipir untuk membawa Stone ke sel penjaranya. Stone akan dimasukkan ke sebuah sel penjara yang di dalamnya terdapat seorang wanita psikopat yang suka sekali membunuh teman satu selnya. Setibanya di dalam sel penjara, Stone terbayang-bayang dengan sebuah pantai dan seorang wanita yang merupakan ibunya. Namun, teman satu sel Stone mencoba mencari gara-gara dengan menghina Stone jika dia seorang pengecut. Seketika, terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Sedikit informasi, jika penjara ini merupakan penjara khusus bagi para wanita yang memiliki kasus kejahatan yang sangat berat. Kembali ke Stone, di sini dia terkena sayatan pisau dari wanita yang menyerangnya. Namun, Stone dengan pengalaman berkelahinya berhasil membuat wanita tersebut tak sadarkan diri. Seorang sipir bernama Lennon kemudian membawa Stone untuk menuju ke ruang pengobatan. Sipir Lennon merupakan seorang sipir yang memiliki hati yang jujur. Sipir Lennon sudah mengetahui jika Stone sebenarnya tak bersalah. Sebab itulah, sipir Lennon ingin membantu Stone sekuat yang dia bisa. Stone kemudian diberikan perawatan oleh seorang dokter. Saking kejamnya, dokter tersebut menjahit luka kaki dari Stone tanpa menggunakan obat bius. Dari sebuah arah, datanglah pasien lainnya yang bertingkah sangat aneh. Pasien tersebut seperti mengalami kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Stone yang melihatnya pun merasa janggal dengan keadaan di penjara tersebut.
Brock yang juga berada di tempat tersebut kemudian melihat wanita sebelumnya yang mengalami kejang-kejang. Does he look like he cares? Stone kemudian bertanya ke seluruh orang mengenai apa yang terjadi kepada wanita tersebut. Namun, tak ada satupun orang yang menjawab pertanyaan dari Stone. Saat malam harinya, Stone memutuskan untuk bermalaman di tempat tersebut. Stone merasa terkejut setelah melihat wanita sebelumnya yang tiba-tiba tersadar setelah sebelumnya dipastikan tewas. Seorang dokter kemudian mendatangi wanita tersebut dan berencana memberikannya sebuah obat. Dokter tersebut juga merasa aneh sebab wanita tersebut telah dipastikan tewas sebelumnya. Saat tengah malam, Stone melihat wanita sebelumnya yang memakan salah satu narapidana di tempat tersebut. Sipir Lennon kemudian menyuruh Stone untuk tak bersuara. Sipir Lennon kemudian berencana menyelamatkan Stone dari tempat tersebut. Seketika, seluruh orang yang dimakan oleh wanita tersebut pun tiba-tiba berubah menjadi zombie. Di lain sisi, Brock menelpon kepala sipir untuk mengabarkan tentang kejadian yang terjadi di dalam penjara. Namun, kepala sipir malah mengabaikan perkataan dari Brock. Di dalam sel penjara, seorang wanita yang merupakan pemimpin di penjara tersebut mencoba menanyakan kepada beberapa sipir mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Wanita ini bernama Beecher. Beberapa sipir di penjara tersebut juga tak mengetahui pasti mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Dari sebuah arah, terdengar suara jeritan yang cukup menyeramkan. Beberapa sipir pun tiba-tiba diserang oleh para zombie di penjara tersebut. Stone dan sipir Lennon kemudian mencoba mengambil senjata dari sipir sebelumnya. Stone kemudian memerintahkan seluruh narapidana yang tersisa untuk menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Mereka semua kemudian mendatangi tempat dari kepala sipir berada. Mereka semua pun juga merasa curiga dengan perilaku dari kepala sipir, sebab dirinya seperti sudah mengetahui tentang ini semua. Stone yang tak melihat Brock kemudian mencoba menyelamatkan Brock yang berada di sebuah ruangan. Saat berada di sebuah ruangan, Stone merasa terkejut setelah melihat beberapa zombie yang berdiri di hadapannya. Dengan bergegas, Stone pun langsung menghampiri tempat dari Brock berada. Setelah menemukan Brock, Stone pun mengajak Brock untuk menyelamatkan diri dari sana. Brock yang merupakan bawahan dari kepala sipir juga tak mengetahui mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Setelah melewati ruangan demi ruangan, Stone dan Brock pun akhirnya tiba di tempat mereka berkumpul. Sipir Lennon yang berada di tempat tersebut kemudian menunjukkan perilaku aneh seperti wanita sebelumnya. Stone yang menyadari jika sipir Lennon akan berubah menjadi zombie, kemudian Stone pun terpaksa membunuhnya. Stone merasa bersedih sebab sipir Lennon telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian, mereka semua pun memiliki sebuah rencana untuk pergi dari penjara tersebut.
kepala sipir mengajak Stone dan beberapa orang lainnya untuk mencari saudarinya yang berada di sebuah ruangan. Bukannya menemukan saudari dari kepala sipir, mereka malah bertemu dengan seorang wanita yang bernama Clay. Saat mereka telah kembali ke kantor dari kepala sipir, mereka semua pun memutuskan untuk segera mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Stone yang tengah sendirian kemudian didatangi Brock yang berterima kasih kepada Stone karena telah menyelamatkannya. Brock mengatakan jika beberapa ilmuwan mencoba menjadikan para narapidana sebagai objek eksperimen. Namun, Brock tidak tahu pasti mengenai apa yang sedang terjadi. Di sisi yang berbeda, seorang sipir merencanakan sesuatu untuk melarikan diri dari sana. Di lain sisi, Stone berhasil menggagalkan kepala sipir yang mencoba untuk bunuh diri. Stone bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Kepala sipir itu pun malah mengatakan jika semua telah berakhir. Dari suatu arah, muncullah saudari dari kepala sipir yang berubah menjadi seorang zombie. Kepala sipir itu pun memohon agar Stone tak membunuhnya. Sebagai imbalannya, kepala sipir akan mengeluarkan Stone dari penjara tersebut. Sebab seluruh sistem di penjara ini hanya dapat diakses dengan suara dari kepala sipir. Di sisi yang berbeda, seorang sipir membunuh temannya untuk dijadikan umpan sebagai makanan para zombie. Dengan begitu, mereka bisa kabur dari jalan yang berbeda. Mereka semua kemudian bergegas untuk pergi dari sana. Saat di tengah jalan, Stone bersama kepala sipir mencoba mengikuti arah jalan dari kepala sipir. Namun, di sisi yang berbeda, terjadi sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh sahabat dari Beecher. Seorang sipir kemudian menodongkan senjatanya ke arah mereka semua. Me, however, Remember our fucking deal, Woodhouse? I'm not thinking straight, Woodhouse. I'm thinking crystal, you mouthy twat. Namun, Stone yang merupakan mantan pasukan khusus dengan mudah mengembalikan keadaan dari semua yang terjadi. Stone berhasil melumpuhkan partner dari seorang sipir dan juga membuat sipir tersebut digigit oleh zombie. Setelah masalah menjadi aman, Stone pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Clay atau wanita cantik sebelumnya mencoba mengecek para zombie di dalam lorong asap. Sahabat Beecher sebelumnya kemudian menawarkan dirinya untuk memancing para zombie. Dengan begitu, mereka pun bisa melarikan diri dari sana. Saat tiba di sebuah ruangan, seorang narapidana mencoba memperbaiki telepon agar kepala sipir bisa menelpon pasukan militer yang akan menyelamatkan mereka semua. Di lain sisi, terlihat sahabat Beecher yang berhasil digigit oleh para zombie. Kembali ke kepala sipir, di sini dia menghubungi sebuah pangkalan militer untuk mengabarkan kejadian di dalam penjara. Bukannya meminta bantuan, kepala sipir itu pun malah mengatakan sebuah kode rahasia untuk meledakkan penjara tersebut.
Brock yang melihat kepala sipir telah berkhianat kemudian langsung menembaknya. Di lain sisi, para zombie berhasil masuk ke ruangan tersebut. Stone dengan beberapa orang yang tersisa pun mencoba mencari jalan keluar dari penjara tersebut. Namun, Stone malah bertemu dengan teman satu selnya yang berubah menjadi zombie. Beecher yang berada di tempat tersebut langsung memenggal kepala dari zombie tersebut. Di sisi lain, Clay yang berada di ruangan yang berbeda harus tergigit oleh salah satu zombie. Clay yang panik pun tak sengaja menembak Brock yang membuat Brock pun langsung tewas saat itu juga. Kemudian, karena tak ada waktu yang tersisa, Stone dan kedua orang yang lainnya pun mencoba pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Beecher melihat sahabatnya yang telah bunuh diri. Kemudian, Beecher pun berencana mendatanginya untuk mengucapkan salam perpisahan. Namun, sahabat dari Beecher pun tiba-tiba terbangun dan menggigit tangan dari Beecher. Tepat pada saat itu, Clay yang tergigit kini juga mulai berubah menjadi zombie. Beecher kemudian memerintahkan Stone agar segera pergi dari tempat tersebut. Beecher bersama Clay berencana menghadang para zombie agar tak mengikuti arah dari Stone. Kini, Stone yang tersisa sendirian langsung berlari untuk keluar dari penjara tersebut. Stone berlari ke arah pantai untuk menjauh dari penjara tersebut. Dari sebuah arah, datanglah sebuah helikopter yang mencoba menyelamatkan nyawa dari Stone. Stone kemudian dibawa oleh seorang pasukan militer untuk naik ke dalam helikopter. Seorang pasukan militer bertanya kepada Stone tentang apa yang terjadi di dalam penjara. Namun, Stone hanya bisa terdiam dan masih terbayang-bayang dengan apa yang terjadi di dalam penjara. Seketika, Stone pun ikut berubah menjadi seperti zombie, dan kemudian film pun berakhir.